Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Apapun alasannya, mencela, menghina, merendahkan orang lain tidak dibenarkan. Walaupun sekedar guyonan, walaupun sekedar candaan, lucu-lucuan, dan lain-lain sebagainya. Karena candaan orang yang beriman itu keren, yakni tidak merendahkan orang lain. Candaan orang yang berilmu itu anggun, yakni tidak menyakiti. Candaan orang yang beradab itu elegan, mantap, yakni mengandung hikmah dan keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang hukum mengejek dan menghina orang lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Bagikan jika menurut Sobat Gemapos bermanfaat bagi umat. Kita lanjut. Mengejek orang lain dalam pandangan Islam termasuk dalam perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mengolok-olok orang lain adalah seperti menghina diri kita sendiri. Keadaan seseorang dengan orang lain tentunya berbeda-beda. Ada sebagian orang yang dianugerahi Allah fisik dan wajah yang rupawan. Ada pula yang memiliki tampang biasa-biasa saja. Atau mungkin seseorang memiliki ilmu yang tinggi, sedangkan orang lain tidak. Atau mungkin seseorang berkecukupan harta, sementara yang lain kekurangan. Namun, apakah yang demikian itu lantas memperbolehkan untuk mengejek orang lain dan merendahkan mereka? Tentu tidak. Agama kita melarang kita untuk mengejek, mengolok-olok, mencela, atau menghina orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Pemirsa yang budiman, Islam melarang keras umatnya untuk saling menghina dan merendahkan, baik antar sesama muslim ataupun dengan penganut agama yang lain. Perbedaan tidak lantas harus saling mengejek. Rasulullah mengingatkan kita semua bahwa derajat seseorang bisa dilihat dari kebiasaannya. Kerendahan diri seseorang adalah ketika ia mudah merendahkan derajat orang lain. Sebaliknya, seseorang akan dinilai tinggi derajatnya jika menghormati sesama. Maka Nabi menegaskan, hasbamri'im minasyarri ayyakhira ahohul muslim. Cukuplah keburukan seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Karena itu, pemirsa yang budiman, penting kiranya kita menyadari bersama bahwa mengejek dan menghina adalah kebiasaan yang mesti kita hindari. Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan mengasihi. Kita semua adalah saudara, tidak boleh mencela, menghina, menjelekkan, merendahkan, atau apapun istilahnya. Bahkan Nabi Muhammad dengan sangat indahnya
mengibaratkan kita semua laksana satu tubuh. Jika ada salah satu bagian tubuh yang mengalami sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, saling mencintai, saling mengasihi, ibarat satu tubuh yang saling menopang. Di balik perbedaan bentuk dan fungsinya, setiap tubuh sangatlah berguna bagi bagian yang lain. Demikian pula sesama saudara, kita harus saling merealisasikan nilai-nilai saling penghormatan itu. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua berbeda-beda dan tidak sama. Beda ras, beda suku, beda budaya, agama, pekerjaan, strata sosial, dan lain-lain sebagainya. Maka orang yang mengejek dan mengolok-olok orang lain, bahkan terhadap muslim yang lain, dalam hal ini sama saja dengan ia menghina dirinya sendiri. Sebab muslim dengan yang lain adalah seperti satu tubuh. Jika dalam satu kesatuan tersebut saling mengejek, maka mereka sudah barang tentu mengejek diri mereka sendiri dan tidak ada yang patut dibanggakan dari mereka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersalah sekalipun tidak boleh dihinakan, apalagi di depan umum. Kalau ingin menasihati, tentunya dengan cara yang baik, langsung berhadapan, empat mata, tidak dari hati ke hati, dan tentunya dengan bahasa yang halus dan sopan. Sebab kalau dilakukan di muka umum dengan bahasa yang kasar, bahkan bukannya akan membaik, malah sebaliknya bisa memperburuk keadaan. Ia bukannya sadar, malah semakin membabi buta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua dengan sabdanya, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Bahwa sungguh kelembutan yang ada pada seseorang pasti akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari seseorang kecuali akan menjadikannya buruk. Pemirsa yang budiman, maka apapun alasannya, mencela, menghina, merendahkan orang lain tidak dibenarkan. Walaupun sekedar guyonan, walaupun sekedar candaan, lucu-lucuan, dan lain-lain sebagainya. Karena candaan orang yang beriman itu keren, yakni tidak merendahkan orang lain. Candaan orang yang berilmu itu anggun, yakni tidak menyakiti. Candaan orang yang beradab itu elegan, mantap, yakni mengandung hikmah dan keteladanan. Seseorang sebagai public figure, tokoh masyarakat, pejabat, pemimpin, apalagi ulama, tidak boleh ada celah sedikit pun dari ucapan dan perilakunya, karena semua itu ditiru oleh orang banyak. Bahkan mereka harus menjadi inspirator, menjadi contoh, menjadi teladan. Teladan apa? Tegaknya aturan dan kelembutan adab. Maka pastikan semua tindak tanduk kita adalah keteladanan buat umat dan bangsa ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.